Anak-anak, semua manusia di dunia ini perlu yang namanya peduli atau memerlukan kepedulian dari orang lain. Tapi masalahnya, apakah kamu pernah peduli dengan orang lain? Salah satu contohnya seperti yang kita alami saat ini, bahkan seluruh dunia sedang mengalami yang namanya pandemi virus corona ini. Dan benar-benar dirasakan oleh semua orang di seluruh dunia dan berdampak bagi kehidupan mereka, baik dalam kebutuhan sehari-hari mereka, dalam hal-hal yang tidak pernah mereka rasakan semenjak virus corona ini mereka bisa merasakannya. Nah, apa kamu peduli dengan mereka? Salah satu kepedulian kamu yang tidak terlihat adalah satu, berdoa. Berdoalah kepada mereka jika kamu melihat mereka dalam kesulitan. Mintalah kepada Tuhan supaya mereka ini yang mengalami pandemi corona ini, yang berdampak virus corona ini, mereka bisa kuat menjalaninya sehingga nanti virus ini berlalu dan mereka tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Itu yang pertama dan tidak kelihatan. Yang kedua, yang kelihatan. Yang kelihatan itu adalah coba tunjukkan kepedulian kamu kepada mereka, memberikan apa yang kamu miliki. Misalnya nih, kamu punya waktu, pakailah waktu kamu itu untuk mengumpulkan teman-teman kamu dan cari barang-barang yang masih layak pakai, atau mungkin pakaian layak pakai, atau mungkin kamu berbagi makanan, ya itu contoh ya, berbagi makanan kepada mereka. Pergilah berbagi kepada mereka, karena banyak sekali yang mengalami pandemi virus corona ini. Nah, jadi adik-adik, jangankan orang-orang yang di luar daerah sana, di sekitar tempat kamu saja. Coba kamu tunjukkan kepedulian kamu kepada mereka. Di dalam buku menuliskan bahwa kamu coba kumpulkan teman-teman kamu dan memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami bencana. Nah, di sekitar kamu mungkin tidak ada yang mengalami bencana. Ya, kalau di luar Indonesia mungkin ada yang sedang mengalami bencana, atau di luar daerah kamu ada yang sedang mengalami bencana alam. Tapi cobalah kamu berbagi kepada mereka atau menunjukkan kepedulian kamu kepada orang-orang di luar sana itu di sekitar kamu saja. Tapi kalau memang kamu pengen sekali dengan orang itu di luar daerah kamu, oke, cari orang yang bisa menolong, yang bisa menyalurkan itu kepada mereka. Nih, saya punya pakaian masih layak pakai, masih bisa dipakai di mana mereka keluar, mereka masih bisa dipakai. Tolong dong berikan kepada mereka. Tapi itu layak pakai ya, bukan sampah yang tidak kamu perlukan lagi dan kamu kasih kepada mereka. Tidak, mendingan kamu buang sendiri. Itu namanya menyuruh orang lain membuang sampah kamu untuk dipakai lagi. Nah, anak-anak, tunjukkanlah kepedulian kamu kepada orang-orang di sekitar kamu dengan cara kamu sendiri juga bisa. Ya, tolonglah orang-orang di sekitar kamu. Cobalah kamu belajar peduli dengan orang lain. Kamu bisa mengumpulkan sumbangan. Ya, coba kamu mengumpulkan sumbangan kepada orang-orang di sekitar kamu atau teman-teman kamu, kumpulkan sumbangan dan carilah orang yang tepat untuk menyalurkan sumbangan kamu tersebut. Nah, ketika kamu menemukan orang tersebut dan mintalah supaya mereka menyalurkannya kepada orang yang tepat juga. Jangan nanti mereka tidak mengalami bencana tapi mereka menerima sumbangan dari kamu. Itu salah banget. Nanti salah orang lagi. Jadi mendingan kamu kumpulkan sumbangan kepada mereka dan mintalah kepada orang tersebut yang menyampaikan sumbangan itu memberikan kepada orang yang tepat. Jangan salah sasaran. Ya. Dan berdoalah kepada Tuhan supaya kamu bisa melakukan atau melaksanakan atau bisa mampu peduli kepada orang lain. Anak-anak, di halaman 33 itu kita terus belajar bagaimana kita harus, di halaman 33 dan 34 sebenarnya kita itu belajar bagaimana kita harus peduli kepada orang lain. Belajarlah dan teruslah peduli kepada orang lain bagaimanapun caranya. Dan andalkan Tuhan dalam kehidupan kamu. Jangan karena kamu merasa mampu barulah kamu peduli kepada orang lain. Tidak mampu pun kamu bisa peduli kepada orang lain. Semangat peduli.